Sebenarnya itu malam Lailatul Qadar itu kapan dan ada bentuknya nggak sih, Bi? Si Cita. Cita, kamu lagi ngapain kamu liatin langit, hah? Waduh, Bapak tidak tahu, Pak. 10 hari terakhir di bulan puasa, Pak. Salah satunya malam Lailatul Qadar, Pak. Malam 1000 bulan. Ini, Pak, kesempatan kita, Pak. Biar tidak terlambat. Kamu mau dapat keberkahan malam Lailatul Qadar? Ya itu, Pak, salah satunya. Bukan di sini, kamu tengok-tengok ke langit, nungguin turun kayak gini. Mendingan caranya itu malam-malamnya diisi dengan ibadah. Itikaf di masjid, banyak doa, banyak zikir, sholat sunnah. Oh, begitu, Pak. Yang aku tahu sih kalimat malam 1000 bulan tuh ya tentu kan namanya bulan, Pak. Di atas. Ini bukan berarti kamu nungguin bulan gini, ngeliatin bulan. Udah nih, biar kita lebih paham tentang malam Lailatul Qadar, kapan turunnya, apa ciri-cirinya, tanyain aja ke Abi Amir ya. Di Indahnya Ramadan, ini Cagur TV. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi sekarang di Deni Cagur TV bareng sama Abi Amir juga. Nah, Abi, saya mau tanyain di Cita, kemarin malam saya melihat dia di dekat kolam renang jalan-jalan sambil lihat-lihat ke atas. Katanya nungguin malam Lailatul Qadar, dia pengen dapetin itu malam 1000 bulan. Dia bilang bulannya baru 1, Pak, belum 1000. Ini salah paham, Abi, kalau menurut saya. Oh gitu. Tanya langsung sama Abi. Enggak juga, Pak. Ya aku kan kata Abi Amir juga. Tunggu dan kejarlah malam Lailatul Qadar. Qadar. Ya, cenderung kan pengertian kalimat itu yang kita harus tunggu, kita harus kejar, kita sisakan waktu itu yang kita gunakan, Pak. Begadang kamu nungguinnya. Ya salah satunya demikian. Memang bunyi hadisnya tuh Bang Denny, taharraw Lailatul Qadri fil ashil awakhir min Ramadan. Taharraw itu artinya ini, memburu, merunduk-runduk, mencari, ngintip-ngintip, itu taharraw itu. Iya, jadi persis yang bilang. Ini Bang Agus kita mengartikannya secara liternak ya. Iya. Itu, Pak. Iya. Sebenarnya itu malam Lailatul Qadar itu kapan dan ada bentuknya nggak sih, Bi? Apa sih bedanya sama malam-malam lainnya? Jadi begini. Jadi pertama Nabi memberikan ancer-ancer bahwa Lailatul Qadar itu pasti datang. Tapi datangnya itu antara tanggal 21 Ramadan sampai akhir Ramadan. Pokoknya setiap malam tuh. Namanya fil ashil awakhir. Taharraw Lailatul Qadri fil ashil awakhir min Ramadan. Burulah malam Lailatul Qadar, intip-intiplah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir Ramadan. Nah, kemudian Nabi memberikan ancar-ancar lebih khusus lagi fil witr, terutama di malam-malam ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Tapi bukan artinya Lailatul Qadar itu tidak akan turun di genap. Boleh jadi muncul di genap juga. Karena kita kan seringkali ada perbedaan tanggal. Di Saudi genap, di sini ganjil. Iya, jadi kadang-kadang beda tanggal gitu ya. Jadi makanya kata Nabi ya sebaiknya setiap malam. Bahkan sahabat itu bercerita, man qamal haul yusib Lailatul Qadar. Orang yang setiap malam dia tidak pernah ketinggalan sholat malam, itu pasti dia akan kebagian Lailatul Qadar. Jadi maksudnya sholat, Bang Agus. Ini bukan ngintip-ngintip gitu. Jadi sholat, ibadah, zikir, baca Quran. Nah, itu yang disebut dengan pahalanya lebih baik daripada pahala beribadah selama 1000 bulan. Aku medik-medik gini, bermain HP. Jadi ya maaf Haji ya, aku mau minta pembicaraan sedikit.
maksud daripada kita harus menunggu dan memburu malam Lailatul Qadar itu, kita harus menyibukkan diri dengan beribadah. Iya, beribadah, dengerin Quran, zikir, istighfar, kecapean sedikit tidur, nanti bangun lagi, sholat lagi. Pokoknya sepanjang malam itu kita hanya beribadah kepada Allah SWT. Nah, ini menarik nih. Mengapa Allah menyebutkan lebih baik daripada ibadah 1000 bulan? Ada salah seorang ulama namanya Ibnu Katsir. Dia sempat menghitung-hitung tuh 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Nah, kalau dipikir-pikir nih, ternyata itu usia rata-rata manusia terpanjang. Jadi seandainya ada orang nih sejak lahir, langsung dia sholat, langsung dia zikir, langsung baca Quran, nggak tidur-tidur, nggak cari makan, pokoknya dia 24 jam ibadah terus. Makanannya ada orang nganterin, pokoknya dia aman, makan sudah tersedia, hanya dia ibadah terus selama 83 tahun 4 bulan, lalu meninggal dunia. Dikumpulkan nih amal solehnya, dikumpulin, ditimbang, ternyata masih kalah dengan pahala beribadah di malam Lailatul Qadar. Dahsyat itu. Segitu besarnya. Luar biasa. Padahal mustahil kan? Iya. Mustahil ada orang langsung ibadah kan nggak mungkin. Mustahil. Masih kita 2 tahun masih main-main, 3 tahun masih main-main, 4 tahun masih main-main. Masih belum ibadah. Kita banyak hilangnya. Makanya oleh Allah dikasih solusi. Kalau kamu ingin menutupi bolong-bolong kamu masa lalu, ini kesempatan kamu belum Lailatul Qadar. Tapi bukan ngintip-ngintip gitu Bang Agus. Iya, Bang Agus tuh duduk di taman nggak apa-apa, tapi berzikir, ya, bertasbih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jalan lagi berdiri, baca istighfar. Insya Allah itu seperti itu. Nanti ngampar sejadah, sholat, itu indah sekali. Iya Pak, Berarti kan aku ngerti. aku juga lebih paham. Ya, Iya Pak. jangan duduk gitu. Ntar untung di rumah sini, kalau di rumah orang lu sangkan mau nyelong sendal. Iya, aku minta maaf terutama Tapi alhamdulillah Bang Agus ada niat baik, Bang. Ada niat sih, Iya, dia ada bagus niat baik. sih Hanya niatnya. itulah pentingnya ilmu, Bang. Pentingnya ilmu. Coba kalau nggak ada yang menjelaskan. Jadi mungkin niat baiknya itu Terus-terusan yang tiap nggak tahun tahu. nggak kelongok aja nih. Kamu ngambil burung gagak. ya dengan adanya seperti ini kan, dengan demikian andai kata apabila kita dipanjangkan umur, kita bertemu lagi dengan malam Lailatul Qadar, ya insya Allah ya kita lebih menitik beratkan ke ibadah. Benar, ibadahnya. Kemarin kan kamu ada yang mau nanya tuh, nggak jadi tentang sholat. Kamu nanya apa? Kamu Abi? Lupa Pak. Yang kemarin, yang kamu mau nanya Tentang sholat itu? yang tentang khusyuk. Bang Agus kalau sholat khusyuk nggak? Ya, Tahu nggak khusyuk itu apa? kalau khusyuk sih, kalau setahu aku definisi daripada khusyuk itu kita harus tidak membayangkan, memikirkan sesuatu dan lain hal, kecuali ya beribadah dan menghadap sang ilahi. Itu sih kita lakukan. Ya, tapi kembali lagi, ya kalau dibilang khusyuk itu perhitungan persen, aku mungkin paling 70-60%. Gitu. Ya jujur Pak. Iya. Ya, itu manusiawi. Iya. Karena kalau tidak ingat sama sekali pekerjaan, tidak ingat sama sekali urusan, itu sudah malaikat, sudah manusiawi. Rasulullah ketika sholat Allahu Akbar, Rasulullah mendengar ada anak menangis, Nabi memperpendek bacaannya. Kalau Nabi mengartikan khusyuk, tidak ingat siapa-siapa, ya sudah, dia nggak dengar anak menangis. Nabi baca yang panjang-panjang aja sekalian gitu kan. Makanya Nabi kalau sudah mendengar ada anak menangis, diperpendek bacaannya karena ini Agar segera bisa iya, digendong. benar, takut ibunya terganggu. Karena ketika gelisah ibunya ini, dia nggak khusyuk jadinya. Nah itu, jadi gelisah, tidak tenang. Makanya kalau kita punya anak kecil, digendong aja supaya dia tidak menangis. Daripada dibiarkan, kita tergesa-gesa. Nah itu malah nggak khusyuk. Itu. Bahkan dulu Nabi kan, rumah Nabi kan ya sekitar 4 meter persegi dah. Nabi itu tidur, Nabi sholat di depan pintunya. Jadi kalau istrinya datang dari luar misalnya, dia buka itu pintunya, lanjutkan sholatnya. Ketimbang dia ngetok-ngetok pintu terus nggak dibuka-bukain, malah terganggu kehusyuannya. Seperti itu cara menjaga kehusyuan sampai seperti itu. Jadi kehusyuan itu artinya apa? Tenang, tidak tergesa-gesa, tidak banyak bergerak. Misalnya nih, Bang Agus sholat, Allahu Akbar.
Bapak Ini berarti nggak khusyuk tuh. Berarti nggak khusyuk. Iya. Iya, iya, iya. Iya, jadi yang banyak bergerak ya. Sudah tenang aja. Iya, tenang. Pandangan ke tempat sujud itu. Iya, jangan itu. Goal without play is just a wish. Dibaca semua di tembok. Ya udah itu kan khusyuk. Kadangkala Pak Haji, maaf ya, kadangkala ini cobaan sekali Pak Haji. Aku pernah, kita coba khusyuk seketika semut atau apa menggigit. Itu pernah Pak Haji. Kadang di kuping atau apa itu kita mencoba terus ya kalau kita kalah dong kita harus mau nggak mau. Oh enggak, kalau begitu jangan dibiarkan malah nggak khusyuk. Jadi ambil aja diambil. ya gitu. Ya, Hanya jangan sekaligus berkali-kali. Enggak, jadi iya. ambil sedikit sekali langsung lanjutin sholatnya. Makanya sholat jangan di pohon mangga. Lu sholat di pohon mangga sih lo banyak semut. Apa dia Sholat ini kan aku punya musola, tempat wudhu. Dia mau ikut sendiri Pak. Ya kadang kita merasa dia berjalan dia. Iya. Jadi kan mendekati Iya, itu nggak apa-apa di Pas di- berjalan di- dia dilihat bukan semut tetangga gue. Terus maaf Bi, aku potong sebentar nih. Aku ada pertanyaan tentang khusyuk tidak khusyuk. Ini jujur Bi ya, aku pernah Udah inget berarti. Iya, Udah inget. udah ingat. Aku pernah di 2 tempat melakukan hal ini. Nah, pertama di satu tempat di sini maaf nih Pak Agus kita mau sholat, coba semuanya pada minggir. Tolong musik atau anak kecil suruh minggir. Nah satu di sisi lain ada yang memang sengaja ada ngelewat ini itu. Seketika aku nanya di tempat lain, sama apa saya mau nanya di sini kok kalau kita sholat banyak banget sekali tantangan, macam musik dibiarin, anak kecil teriak-teriak atau yang lainnya. Jawaban Bapak itu singkat aja sih, itu menguji iman kamu, khusyuk atau enggak kamu dalam keadaan yang demikian. Nah ini aku tanyakan ke Abi, ini antara dua ini, di sisi lain aku memperoleh kekhusyuan itu memang benar sih, harus di diri kita sendiri gitu, bukan di sekelilingnya, baik musik, anak kecil ataupun berisiknya orang bertengkar, itu no problem kalaupun kita ingin khusyuk sekhusyuk mungkin gitu. Terima kasih Bi, itu aja sih pertanyaannya. Iya. Jadi memang tergantung diri sendiri. Kalau memang di tempat itu tidak bisa khusyuk, cari tempat yang khusyuk, misalnya pindah ke masjid misalnya. Nah, kalau memang di sini hingar-bingar banyak suara-suara nggak bisa tenang, boleh pindah masjid lain, nggak ada masalah. Karena keheningan, ketenangan itu penting dalam membantu kekhusyuan. Makanya kita kalau sholat malam, orang semuanya tertidur, tidak ada yang bangun, tidak ada suara-suara, itu lebih indah. Kata Nabi, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Kalau kamu bangun malam dalam keheningan yang indah itu, kamu akan merasa indah membaca Quran, indah membaca Al-Fatihah, indah sujud, tenang bersama Allah. Itulah pentingnya membantu kekhusyuan dengan cara menjadi tempat yang hening. Kalau kamu kalau sholat suka berisik, maka jangan sholat di beduk. Enggak gitu juga sih Pak. Bapak Terus kok sholat di dalam beduk sih? Orang kan lagi pakai beduknya. Emang ada beduknya di musolanya? ada. Oh. Cenderung namanya musola atau masjid identik kan beduk. Iya benar. Ada. Di luarnya, di dalam musolanya dia tidurnya di dalam beduk, jadi berisikan. Udah, alhamdulillah kita udah tahu banyak dari Abi tadi tentang malam Lailatul Qadar. Terus kita dapat bonus tentang khususnya sholat. Iya Pak. Ya, Masya Allah. baik. Thank you udah lihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.